Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasih di mana saja saudara-saudara berada, yang selalu setia mendengarkan pengajaran-pengajaran, khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hambanya di dalam channel Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua. Pada kesempatan kali ini kita masih mendengarkan tentang perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5 sampai dengan pasalnya yang ke-7. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita meminta tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu melalui channel Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus datang, penuhi hati kami, sehingga kami dapat mengerti oleh karena Roh Kudus, dan kami akan melakukannya. Biarlah segala sesuatu yang kami dengar bersumber daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasih di mana saja berada, minggu lalu kita telah mendengarkan tentang hal menghakimi di Matius 7. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan tentang hal yang kudus dan berharga yang dicatat di Matius 7 ayatnya yang ke-6. Perikop ini terdiri dari satu ayat, yaitu ayat 6 saja, yang berbunyi demikian. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasih di mana saja berada, kalau kita bicara tentang kudus dan berharga, ini kita sedang merujuk kepada firman Tuhan. Kita sedang merujuk kepada Injil. Kita sedang merujuk kepada sesuatu yang sangat-sangat berharga, yaitu firman kebenaran Tuhan. Tetapi kalau kita bicara tentang anjing dan babi yang dicatat di dalam firman Tuhan ini, berarti kita sedang berbicara tentang orang-orang yang tidak menghargai Injil, yang menganggap rendah Injil dengan perilaku mereka, dengan action atau tindakan mereka di saat mereka mendengarkan perkataan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita membaca dengan secara detail, berarti apakah kita tidak boleh memberitakan Injil kepada siapa saja? Tidak, saudara-saudara. Kita akan melihat bagaimana kita dapat menempatkan diri, kepada siapakah kita dapat memberitakan firman itu. Karena bukan saja mereka akan menghina atau merendahkan firman, tapi mereka bisa saja akan mengoyak kita, kepada kita semua yang akan atau berencana untuk memberitakan kebenaran firman kepada mereka, saudara-saudara. Nah, memang Injil harus diberitakan kepada siapa saja, tetapi kepada orang-orang yang suka merendahkan firman, kepada orang-orang yang suka menentang firman. Kalau kita berbicara tentang kebenaran, kalau kita berbicara tentang sesuatu yang bicara tentang kudus, ayat-ayat yang menegaskan bahwa kita harus kudus, sedangkan orang-orang ini dalam mendengarkan pengajaran-pengajarannya, mereka selalu mendengarkan hal-hal yang lembek, makanan-makanan yang lembek, sesuatu yang berbicara tentang berkat. Jadi di saat kita berkata tentang kekudusan, mereka akan berbalik menyerang kita. Saudara-saudara, orang-orang seperti ini, di saat saudara-saudara mau memberitakan kebenaran firman, sebaiknya menarik diri, saudara-saudara. Kenapa seperti itu, saudara-saudara? Mari kita lihat perkataan Tuhan Yesus yang merujuk kepada perikop hal yang kudus dan berharga ini. Saudara-saudara, mari kita lihat di Injil Matius pasal 10 ayat 14. Injil Matius pasal 10 ayat 14 ini adalah di saat dimana Tuhan Yesus mengutus 12 muridnya untuk pergi memberitakan firman. Ini ada pesan khusus yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid 12 ini, yang berbunyi, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah dan kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Saudara-saudara, ini berarti kalau ada yang kita memberitakan kebenaran firman, ada orang-orang yang tidak mau menerima, ada orang-orang yang akhirnya balik menyerang kita, bahkan mengoyak kita.
sebaiknya kita meninggalkan mereka. Kita tarik diri, saudara-saudara. Inilah perkataan Tuhan Yesus kepada 12 murid pada saat mereka mau pergi memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Saudara-saudara, apa kata Paulus tentang hal ini? Mari kita lihat. Di Titus 3 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan, seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Saudara-saudara, perkataan Paulus yang dicatat di dalam Titus ini mengkonfirmasi bahwa di saat kita 1-2 kali menasihati sama kita yang kita kasihi, tetapi mereka tidak mau menerima, bahkan mereka balik mengoyak kita, menyerang kita, sebaiknya kita jauhi, sebaiknya kita tarik diri, saudara-saudara. Karena berbahaya, saudara-saudara, karena kita memaksakan sesuatu. Dengan demikian kita tidak memaksakan kehendak dalam memberitakan firman Tuhan yang begitu kudus, yang begitu murni, yang begitu sangat-sangat berharga ini, Tuhan. Kepada siapa saja yang kita kasihi, saudara-saudara. Kalau kita lihat di ayat ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa janganlah kamu memberikan barang yang kudus dan kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Kalau kita bicara tentang melemparkan, itu kita berbicara tentang kita menghamburkan, kita memberikan sesuatu tanpa dipikir-pikir, tanpa ada petunjuk-petunjuk daripada Tuhan. Saudara-saudara, yang saya mau kasih tahu adalah di saat kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita butuh tuntunan Roh Kudus. Di titik ini, saudara-saudara, kita butuh lebih intim lagi dengan Tuhan. Kita butuh lebih dekat lagi dengan Tuhan. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Kita harus taat, saudara-saudara. Jadi apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita ajarkan, apapun yang kita sampaikan lewat pengajaran-pengajaran, lewat didikan-didikan, teguran-teguran nasihat, semua itu saudara harus pastikan bahwa saudara-saudara sudah hidupi itu. Jadi apapun yang kita katakan, kita harus hidupi dulu, saudara-saudara. Dan kita harus hidupi apa yang kita perkatakan, saudara-saudara. Sehingga tidak ada celah bagi si iblis untuk berbalik mengoyak kita, untuk berbalik melawan kita. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara memberitakan firman Tuhan, tetapi saudara-saudara tidak menghidupinya, orang yang mendengarkan akan mengatakan seperti ini. Kau sudah hidupi kah? Kau sudah lakukan? Nah ini, saudara-saudara. Di titik ini, kalau kita hidupi, baru kita perkatakan, kita ajarkan, tidak ada celah bagi si iblis. Karena iblis pun tahu firman, saudara-saudara. Maka dari itu, kalau dapat kondisi seperti ini, sebaiknya kita hidupi firman, terus kita perkatakan firman, kita nasihati orang, tapi tidak sembarangan. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Tapi kalau kita mendapatkan bidat-bidat atau mendapatkan orang-orang yang benar kita mengasihi mereka, tapi mereka tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat firman Tuhan, sebaiknya kita tarik diri. Dan apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Yang saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara adalah, di saat kondisi ini, yang harus dan yang bisa saudara lakukan adalah doa dan puasa. Berdoalah dan berpuasa untuk orang-orang yang saudara kasihi, untuk orang-orang yang saudara ingin mereka berubah, yang sudah Anda berusaha untuk memberitahukan firman Tuhan sehingga mereka sadar, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Berdoalah bagi mereka dan berpuasalah bagi mereka, saudara-saudara. Sehingga atas kemurahan Tuhan, atas kemurahan Bapa, mereka dapat menemukan, menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat dan Tuhan yang bertata dalam hati mereka dan berkuasa di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Amin. You